Halo sahabat literasi, ketemu lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Nggak ada bosan-bosannya, saya selalu ingin berbagi pengalaman-pengalaman saya, baik di bidang jurnalistik maupun menulis ya, menulis buku, artikel dan sebagainya. Namun kali ini saya kepingin lagi ngobrol tentang eh, jurnalistik ya. Artinya yang akan saya bagikan ini barangkali juga akan bermanfaat ketika sahabat-sahabat ingin menulis sebuah artikel, sebuah buku dan sebagainya. Saya ingin mengambil tema investigasi. Ya. Investigasi adalah bagian yang cukup menarik buat sebuah media dan kemudian juga para jurnalis-jurnalis karena ini adalah semacam lahan pembelajaran kita untuk menghadapi sebuah tantangan-tantangan atau challenge-challenge yang tidak kalah menariknya gitu ya. Karena dalam proses investigasi itu ada sebuah proses yang panjang waktunya, kemudian kita juga harus menguasai banyak data. Kalau diperlukan literatur buku ya kita harus menguasai bacaan-bacaan terkait yang mau kita tulis, atau barangkali kita sudah mengantisipasi berbagai macam resiko-resiko. Apapun resikonya sudah kita siapkan planning-planningnya. Ini sangat menarik sekali. Karena di dalam investigasi itu tidak saja kita dalam prosesnya saja, tapi juga dalam penyajian naskahnya. Jadi mungkin barangkali kita akan menemukan alur yang sangat luar biasa menariknya. Kemudian kita menemukan diksi pilihan-pilihan kata yang mungkin cukup variatif ya di dalam kasanah laporan itu. Dan kemudian investigasi biasanya nggak cukup disajikan kalau di dalam media cetak atau media online ya, tidak cukup disajikan dalam satu bagian saja. Biasanya bisa 2-3 bagian gitu ya, atau kalau mau dalam laporan yang lengkap bisa sangat panjang. Maka kemudian ini adalah sebuah keterampilan yang dibutuhkan oleh jurnalis, itu penguasaan pilihan kata, kemudian penguasaan sikap mental dan sebagainya. Nah, di dalam investigasi saya pernah satu ketika melakukan investigasi tentang eh, apa kasus kunker gitu ya, kunker di sebuah pemerintahan gitu ya. Nah, kunker itu menyalai, saya ada data mentah gitu ya, menyalai pemanfaatan APBD, uang negara. Karena di situ ada kabar keluarga-keluarga pejabat ikut serta dalam kunker itu dan dibiayai oleh dana APBD, dan kemudian mereka sampai dengan belanja ke Singapura karena kunkernya ada di sekitar Batam gitu ya. Maka dia tinggal lompat kemudian belanja di Singapura dan sebagainya. Maka kemudian saya mencoba untuk mengupas itu, dan uh, apa uh, data itu cukup lama saya kumpulkan, sehingga uh, memang membutuhkan waktu yang cukup lama, dan saya harus memilih sumber-sumber kunci saya, siapa yang bisa membuka data-data itu. Maka kemudian saya melakukan pendekatan secara informal gitu ya. Saya kadang-kadang main di ruang kerjanya, kemudian saya kadang-kadang ingin ngajak ngobrol ngetes sambil makan siang begitu ya. Kemudian saya kulik-kulik gitu ya tentang keberadaan kabar itu ya, dan seharusnya juga ada bukti-bukti semacam kwitansi dan sebagainya. Nah, disitulah saya menemukan banyak data-data yang barangkali sangat rawan untuk kita ungkap karena terkait dengan keselamatan personal pribadi. Tapi karena saya punya idealisme yang kuat untuk membongkar kasus-kasus yang memakan uang rakyat dan sebagainya, maka kemudian saya tetap bertekad untuk membongkar itu.
Tapi tetap saya berpikir tentang resiko-resiko gitu ya. Artinya saya sudah mengantisipasi bagaimana ketika ini, ketika itu ya. Jadi saya tetap punya planning gitu ya. Nah, sajian tulisan itu saya turunkan dari tulisan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dari proses 1, 2, 3 tulisan itu pun saya juga running datanya itu juga memakan waktu juga. Tulisan pertama katakanlah itu saya kumpulkan, kemudian saya tulis. Tulisan kedua misalnya dugaan itu ya, kemudian tulisan kedua adalah bukti-bukti kwitansi dan sebagainya. Kemudian tulisan ketiga adalah kasus hukumnya. Saya mencoba untuk melihat dari beberapa kawan-kawan hukum, kemudian NGO, kemudian kejaksaan dan sebagainya. Itu saya kejar dalam kasus itunya. Nah, artinya bahwa investigasi membutuhkan sebuah tantangan yang luar biasa, mental yang luar biasa, memang di luar zona nyaman bagi media massa, bagi seorang jurnalis. Karena barangkali waktunya itu tersita, terfokus untuk itu. Kadang-kadang mungkin berita-berita lain agak terabaikan, kita hanya mau fokus di situ, sehingga sajiannya itu juga harus komplit, tidak terbantahkan. Data-datanya juga harus ada, dan konfirmasi pada orang-orang atau narasumber yang saya sebut itu juga harus ada. Nggak boleh saya meninggalkan narasumber yang sedang saya tulis, misalnya elit pemerintahan, elit politik, elit DPRD, harus ada. Mereka yang kunker itu harus saya ajak bicara. Bener nggak ada kasus seperti ini? Misalkan pun mereka menolak tidak benar, ada keluarganya yang dibawa sampai ke sana kemari, yang nggak ada masalah. Tetap kita kasih tempat, kita kasih porsi. Jadi harus balance teman-teman. Jangan sampai itu aman buat kita. Jangan sampai kita asal mengeluarkan data bohong, mengeluarkan data yang asal-asalan, tidak terkonfirmasi, itu fatal, sangat fatal. Jadi harus terkonfirmasi, harus wajib itu. Jadi jangan sampai kawan-kawan hanya karena didorong oleh sikap yang idealis tinggi, maka kemudian mengabaikan itu hanya sebagai isu dan isapan jempol kalau sampai disajikan pada sebuah tulisan gosip karena nggak ada konfirmasi atau dianggap sebagai berita bohong. Nah, itu teman-teman salah satu kekuatan kita adalah kita harus check and recheck ya. Jadi harus juga balance, cover both side. Itu harus masuk semua unsur-unsur itu. Nggak boleh tidak teman-teman, tidak boleh tidak. Karena ini memang diatur oleh undang-undang. Kita nggak boleh ceroboh dalam menulis berita. Kita nggak boleh asal-asalan. Kita nggak boleh menyajikan berita bohong tanpa data, tanpa alasan, tanpa konfirmasi. Begitu ya teman-teman. Kalau kalian mau asik bermain di investigasi silakan, tapi juga ditata planning, skenario, strategi supaya kalian memang menyajikan itu dalam koridor yang aman, gitu ya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Baik, sahabat-sahabat, kira-kira begitu yang ingin saya sampaikan. Kalau misalnya video ini dianggap cukup bermanfaat buat kalian, silahkan subscribe, share, like, dan komen, dan jangan lupa tombol loncengnya. Oke, sampai jumpa.